Gus Abdul. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 3 dan Pak Kajati, Bu Kajari dan PKS. Bang Amsal. Satu hal yang saya analisa di sini, kenapa teman-teman Kajari saya lihat mukanya lebih agak kaku dibanding Pak Kajatinya. Pak Kajati mengakui kesalahan dan minta maaf. Nah, Pak Kajati, beliau pakai ilmu padi. Semakin banyak pengalamannya, semakin banyak jam terbangnya, semakin rendah hati. Kalau kita pakai ilmu kuntilanak, Pak, semakin banyak tekanan, semakin kencang ketawanya. Jadi harusnya teman di Kejari ini berpikirnya panjang. Saya nggak sampai nalar saya pikirnya sampai kenceng-kencengan begitu. Bayangkan nggak sih sampai di medsos dikuliti, di medsos dibuka aibnya. Sebenarnya kita di sini nggak pernah pengen buka aib orang karena masing-masing kita juga punya aib. Nah, ketika ini udah jadi diskusi publik, zaman sekarang zaman era transparansi, efek pengkulitan di media sosial itu yang kok nggak dipakai itu. Akhirnya semua orang sorotannya LHKPN lah, ini catatannya, pelanggarannya lah. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu, kenapa nggak ada punishment? Ngukur gak sih efek itu? Harusnya sih ngukur. Tapi sampai akhir kita lihat masih kaku-kaku aja, masih tegang-tegang aja. Terus sisi lain, kenapa harus industri kreatif ini dikriminalisasi, padahal tadi industri kreatif ini bergerak dengan logika yang berbeda, yang tidak ada komponen pasti dan tidak ada komponen tunggal. Apalagi ngeles-ngelesnya pakai bahasa Inggris lah. Ngeles-ngelesnya pakai udah sih. Akhirnya kan kalau dibebasin gini kan kalian yang malu. Kita tuh nggak pengen ngulitin siapapun. Kita saling jaga sesama mitra. Kita saling jaga. Dipikir saya senang di sini. Dipikir saya bangga di sini. Oh, enggak. Karena ketika aib dibuka, waduh, itu yang paling saya hindari. Tapi kayaknya nggak diukur sama teman-teman Kejari ini. Banyak pelaku-pelaku industri kreatif yang paham betul ini editing tuh pakai softwarenya apa, bayar juga untuk beli software, ya. Ayo, bayarnya bulanan. Proses editing, belum rendering, belum VO, banyak komponen. Kalau hanya diukur dengan ahli IT, ya nggak nyampe lah ahli IT. Nggak tahu namanya software rendering itu apa, software editing itu apa, dan harus bayar bulanannya berapa. Bukan begitu, Mas? Benar kan? Ada itu, bayar bulanan. Nah, itu yang sekarang teman-teman pegiat industri kreatif itu yang gregetan. Apalagi dengan pengalihan pembodohan kepala desa apa dengan bahasa Inggris, dengan apa portofolio, aduh, kenapa masih bertahan? Harusnya ya sudahlah. Jangan sampai kita dinilai mengintervensi keadilan. Jangan sampai kami di Komisi 3 dinilai mengkuliti dan membuka aib teman-teman aparat penegak hukum. Enggak, kita nggak mau. Tapi ketika ada ego yang dipertahankan, ya udah, kita pertanyakan dong.
Kenapa sih ego itu masih bertahan? Padahal resikonya terlalu besar. Jadi saya cuma bisa kasih nasihat itu karena saya bukan ahli hukum dan baru 1 tahun di Komisi 3. Terima kasih pimpinan.